Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita masih melanjutkan kajian dalam kitab Adabul Mufrad. Yang pekan lalu kita mengambil bab birril bab tentang berbuat baik terhadap ibu. Kita singgung bahwa ibu adalah tempat kembalinya anak-anak. Dan juga kita sampaikan bahwa ibu adalah asal dari anak itu adalah ibu. Maka asalnya sesuatu itu ada namanya induk itu adalah al-um. Dalam fikih ada kitabul yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Maka itu menjadi referensi utama mazhab Imam Syafi'i. Kita sampaikan tentang hadis yang ketiga, bahwa berbuat baik itu diawali kepada sang ibu jika ibu masih ada. Jadi berbuat baiknya anak terhadap ibunya adalah dalam bentuk fisik, dalam bentuk verbal, dalam bentuk psikis, dan juga dalam bentuk amalan. Jadi tidak hanya sekedar berangan-angan ingin jadi anak yang baik terhadap ibunya, tapi harus konkret. Itu sudah kita sampaikan 3 kali disebut kata ibu, baru kemudian bapak. Ini hadis yang keempat adalah yang berkaitan dengan ini adalah di awal tahun baru, tanggal 1 bulan 1 25, terakhir kita sampai sini. Maka malam kali ini kita ngambil hadis yang keempat. Ini berkaitan dengan masalah fikih, berkaitan dengan masalah akidah, dan juga berkaitan dengan masalah muamalah dan akhlak. An Ibnu Abbas annahu atahu rajulun faqala. Dari Ibnu Abbas pernah didatangi seorang laki-laki. Nih bagusnya dalam hadis, lelakinya tidak disebutkan siapakah namanya. Dalam rangka apa? Menjaga nama, karena nanti berkaitan dengan perbuatan setelahnya gitu. Jadi kalau dalam perbuatan baik disebut, tapi dalam perbuatan yang kurang baik dan tidak untuk dicontoh tidak disebutkan. Faqala, lelaki ini datang kepada Ibnu Abbas dan kemudian mengatakan, "Inni khatabtu imra'atan." Wahai Ibnu Abbas, saya telah mengkhitbah, telah melamar seorang perempuan. Nah, ini untuk yang muda-muda. Fa'abat an tankihani. Perempuan yang saya lamar itu enggan untuk menikahiku. Jadi nggak mau dinikahi. Dilamar tapi nggak mau dinikahi. Aduh. Kalau dulu ada cinta ditolak, aduh, dukun bertindak. Ini fa'abat antan kihani, dilamar, saya ngelamar seorang perempuan, tentunya masih gadis, tapi kemudian dia enggan untuk dinikahi. Wa khatabah ghairi, ada lelaki lain yang melamarnya selain aku. Oh, datang lelaki yang kedua, melamarnya. Fa'ahabbat antan kihahu. Dan perempuan ini malah pingin dinikahi sama lelaki yang kedua. Oh gitu. Jadi ingin dinikahi sama lelaki yang kedua. Siapa yang bejo? Tidak ada yang bejo. Maka cinta kan gak bisa dipaksakan. Dinikah dengan lelaki yang pertama, kemudian tidak mau, dan datang lelaki yang kedua, malah mau, malah minta dinikahi. Faghirtu 'alaiha. Aku cemburu. Muncullah kecemburuanku kepadanya. Cemburu. Faqataltuha. Nah ini harus dipahami dengan baik. Maka saya membunuhnya. Yang dibunuh adalah perempuan itu tadi. Karena ini kembali pada perempuan. Faqataltuha. Saya membunuhnya perempuan itu. Cinta ditolak, langsung dieksekusi. Ini kejadian dulu. Fahal li min taubatin. Apakah ada taubat untukku? Ibnu Abbas, adakah taubat untukku? Jadi kalau ada yang bertanya, saya telah melakukan dosa begini, saya masih punya kesempatan taubat tidak? Maka dijawab, qala ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Ada hubungannya dengan sang ibu. Qala la, sudah tiada, ibu sudah tiada.
Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, tub ilallahi azza wa jalla, bertaubatlah kepada Allah azza wa jalla, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan dekatkanlah dirimu kepadanya sesuai dengan semampumu, semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kita lihat jawabnya. Qala Atha bin Yasar, fa dhahabtu wa sa'altu Ibnu Abbas. Maka Atha bin Yasar ini kemudian menemui Ibnu Abbas. Perihal apa? Fa asaltu Ibnu Abbas. Saya tanya kepada Ibnu Abbas, ingin tahu. Lima sa'altahu an hayati ummihi. Ibnu Abbas, kenapa engkau menanyakan tentang ibunya masih hidup atau tidak? Ketika dia mau bertobat, kenapa kamu jawab seperti itu? Faqala, Ibnu Abbas mengatakan, inni la a'lamu, sesungguhnya aku la a'lamu amalan, tidak mengetahui suatu amalan, aqrabu ilallahi azza wa jalla, yang lebih dekat kepada Allah azza wa jalla min birril walidah, yaitu dari berbuat baik terhadap sang ibu. Kalau maknanya adalah, saya tidak tahu ada amalan yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali berbuat baik terhadap sang ibu. Gitu. Nah, di sini ada pembahasan banyak, jamaah rahimakumullah, mulai dari hukum membunuh, ya kan? Kemudian masalah percintaan, kemudian masalah berbakti kepada orang tua, dalam hal ini adalah ibu. Yang menjadi highlight kita di sini adalah bagian akhir dari hadis ini, jamaah rahimakumullah, bahwa berbuat baik terhadap ibu bisa mengampuni dosa-dosa. Nanti kita lihat syarahnya dulu, baru nanti kita melebar ke sini bagaimana terkait dengan masalah membunuh terkait berbuat baik terhadap sang ibu. Jamaah rahimakumullah, ini penjelasannya. Jadi kalau kita memahami hadisnya saja, jadinya salah paham gini, mohon maaf. Jangan sampai salah paham, oh enak ya, orang membunuh ternyata bisa ditebus dengan berbuat baik sama ibu. Kan bahaya. Ini bahaya. Dan santai, ibuku masih hidup kok. Nanti saya tobatnya berbuat baik sama ibu. Nah, itu menjadi bahaya nanti. Jangan tidur dulu ya, jangan tidur dulu. Biar tidak terpotong pembahasannya. Ini baunya luar biasa menggoda. Annahu atahu rajulun. Penjelasannya mulai per kata, per kalimat dan per jumlah. Annahu atahu rajulun. Ibnu Abbas didatangi seorang laki-laki menggunakan kata rajulun, itu dalam bentuk umum Bapak Ibu. Bentuk umum itu adalah siapa dia? Masih umum, yang penting adalah laki-laki. Seorang laki-laki yang mendatangi Ibnu Abbas. Maka fihi adamut tasmiyati lisatri, memang sengaja tidak disebutkan namanya untuk ditutupi gitu loh. Kan gitu, menjaga nama baik. Bukan tidak tahu, tapi memang ditutupi namanya, namanya. Faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Saya sudah melamar seorang perempuan tapi dia enggan. Adnan mana? Enggak ada, adanya Panji. Kalau ini kan sebentar lagi. Ya udah laku lah. Alhamdulillah. Jadi gini Bapak Ibu, perempuan, kalau ada perempuan yang kaidahnya gini, jika ada seorang perempuan baik didatangin sama lelaki pemuda yang baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara perilaku, maka jangan ditolak. Jangan ditolak, karena yang datang ini adalah lelaki yang baik. Keadaannya demikian. Karena lelaki yang baik, niatnya juga baik. Nah, pastikan orang tua mengenal gitu, tidak hanya mengaku, Bapak Ibu, saya ini lelaki yang baik loh ya. Saya punya sertifikat panitia ABC. Bukan itu, bukan sertifikat panitia yang menunjukkan dia itu baik. Tapi nanti orang tua, mohon maaf, orang tua kadang bisa menilaikan, Pak, oh ini baik mau tidak. Itu kadang melihat dari bagaimana berbicaranya, bagaimana duduknya, bagaimana berinteraksi dengan orang tua. Itu kemudian bisa disimpulkan, oh ini kurang tanggung jawab. Duduk aja, duduk kemudian kakinya diangkat. Nah, itu kan bisa menjadi penilaian bagi orang tua yang putrinya sedang dilamar atau ditanyakan. Atau kemudian, wah, pemuda ini datang bawa barang banyak. Tapi sengaja barang itu kan barang-barang baru dan harganya masih ada. Tidak dibuang, tidak dihilangkan, tidak kemudian dimusnahkan, sengaja biar tahu bahwa kalau barang ini adalah barang-barang branded asli. Gitu. Artinya adalah kalau orang tuanya sampai menerima,
barang saya dan tidak menerima saya sebagai calon menantunya, dia harus mengembalikan barang-barang itu. Nah, kalau didatangin perempuan putri kita, didatangin sama lelaki yang baik, ya kita kenal, kita cari tahu siapa dia, bagaimana aktivitas kesehariannya, siapa temannya, dan dia baik, maka orang tua juga punya hak untuk menanyakan pada putrinya, gimana Nduk, kamu kenal enggak? Oh, kenal Pak. Kenal apa kenil? Kenil gitu. Saking kenalnya kan jadi kenil. Kenil. Saking kenalnya, oh dia baik enggak? Ya alhamdulillah baik. Dan ditelusuri, orang tua juga nelusuri. Telusuri, tanya-tanya, kenal enggak si pemuda ini? Kenal, dia baik, alhamdulillah. Kalau tidur tutup mata dia, oh, alhamdulillah. Kalau tidur tutup mata itu satu yang baik. Bapak Ibu pernah lihat orang tidur tapi buka matanya? Ashabul Kahfi gitu. Kalau tidur bagian terbuka. Oh, jadi orang kalau mau masuk seolah-olah kayak dilihat padahal itu sedang tidur. Nah, kemudian kalau sudah didatangi lelaki yang baik, maka terimalah dia menjadi calon menantu. Ya, tentunya minta pertimbangan pada sang putri. Kadang juga ada seorang putri yang kemudian terserah bapak sama ibu saya manut. Ridho bapak dan ibu juga lebih kemudian lebih baik. Nah, tambah satu lagi, Fahmi udah datang nih. Ini masalah lamaran nih, Mi. Masalah melamar. Jadi kemudian seperti itulah putri. Tetapi kemudian jamaah rahimakumullah, seorang putri yang sudah dilamar maka tidak boleh menerima pinangan lelaki yang kedua, itu tidak boleh. Sama hukumnya seperti kita jual beli. Kalau memang misalkan barang yang sedang ditawar saja, saya tawar, terjadi tawar menawar antara calon pembeli dengan penjual, terjadi tawar menawar, maka pembeli tidak boleh membuka penawaran pada orang lain. Misalkan sedang terjadi tawar menawar, ini berapa? 10.000, wah 8.000 aja deh. Kemudian ada yang datang, udah saya beli 11.000, mohon maaf, ini kami sedang tawar menawar, Anda nggak boleh masuk, nggak boleh masuk, tunggu sebentar ya, deal atau tidak. Gitu, jadi harus seperti itu. Bukan kemudian ya untuk jadikan aja 11.000 nih, langsung bungkus, nggak boleh. Sama seperti perempuan yang sedang dilamar, sama pertama diterima sama lelaki yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang melamar, udah kamu saya jadikan istri, nanti kamu tidak usah bekerja, megang ATM saya, ada kredit card, ada debit card, terserah, unlimited, terserah, kamu bebas. Kemudian lamaran yang pertama diletakkan, dikembalikan. Itu tidak boleh. Itu tidak. Ketika sedang dilamar masih ada ikatan lamaran. Kecuali kemudian dilamar sama yang pertama, mohon maaf, kami belum bisa menerima lamaran Anda. Berarti kan sudah putus. Maka kemudian boleh menerima lamaran yang lain. Jadi tidak selalu kemudian orang melamar langsung harus diterima loh ya. Saya ini melamar harus, tidak harus. Tidak boleh ada paksaan ya dalam ikatan pernikahan. Nah, kasus yang di hadis ini adalah karena cintanya ditolak. Ya, itu kan haknya perempuan kan ya. Perempuan dilamar kemudian tidak menerima, itu kan haknya dia menerima dan tidaknya. Maka taqaddamtu li khidbatiha fa faradat. Saya sudah memberanikan diri untuk melamar, kemudian dia menolak. Dan lamaran itu tidak menjadi satu keharusan ya Bapak Ibu, tidak dalam pernikahan, enggak. Ada nikah tanpa dilamar pun ada. Ketemu gimana? Besok nikah ya? Ya. Nikahnya baru akad di KUA, akad baru nanti rame-ramenya seminggu kemudian atau sebulan kemudian boleh, itu pun boleh. Kalaupun langsung resepsinya pun boleh. Ada yang kemudian 5 hari ketemu, boleh. Ketemu di daki gunung. Entah ya, gunungnya adalah Kinabalu. Gunung Kinabalu, kan ada lagunya tuh. Kinabalu mendaki karena yang perempuan ini tertinggal dari rombongannya. Kemudian diajaklah sama lelaki yang membawa rombongan mendaki juga. Ngobrol 4 jam, 2 jam naik, 2 jam turun, langsung jadi. Jadi ya udah nikah. Karena memerlukan keberanian dan mental nikah itu ya. Tidak hanya sepeda motor yang diperlukan, tapi juga keberanian. Nah, wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Wafaqat ala zawaji minhu wa ahabbat zalika. Ternyata ketika dilamar sama lelaki lain diterima. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Saya cemburu maka saya bunuh dia. Nah, ini yang kemudian hati-hati di memahami ini ya. Saya lagi mencari kapan ini asbabul wurudnya. Apakah kemudian berkaitan sebelum turunnya ayat yang berkaitan dengan qisas atau setelahnya?
Ya, mencari itu, mencari. Ya, karena ini tobatnya hanya kemudian tobat kepada Allah. Belum ada penjelasan terkait dengan qisas. Di sini kemudian menjelaskan terkait bahayanya ghirah, bahayanya cemburu. Bahaya. Wa ana qad tuaddi ilal ghibah. Orang cemburu itu bisa menyebabkan dia itu menggibah yang dicemburui. Wan namimah, mengadu domba, wal hasad, iri, wal ifsad, dan bisa melakukan kerusakan, bal al qatlu, tetapi bisa juga mengakibatkan kematian. Itu masa cemburu. Cemburunya ini cemburu manusia dengan manusia. Saya cemburu sama kucing, ngapain cemburu sama kucing? Fahal min taubatin, setelah membunuh tidak dijelaskan bagaimana dan seperti apa, bagaimana kondisi waktu itu, tapi kemudian fahal min taubatin, apakah saya punya kesempatan untuk bertobat? Ya, maka di sini pertanyaan ini, fahal min taubatin, apakah ada kesempatan bagi saya untuk bertobat? Menunjukkan fihi adamul ya'si minat taubah. Jadi orang setelah melakukan dosa, membunuh itu, kemudian dia berusaha untuk bertobat. Fahal min taubah, bagaimana? Adakah peluang untuk bertobat untukku? Bapak Ibu masih ingat ketika ada 99 orang yang dibunuh, kemudian tanya, saya masih punya kecepatan tobat tidak? Kamu telah membunuh 99 masih tanya tobat? Gak ada. Wah, genapi 100. Kemudian tanya lagi pada orang alim, apakah saya punya kesempatan tobat? Masih ada. Masih ada. Selama masih hidup masih ada. Orang masih hidup masih bisa tobat. Kecuali beberapa orang yang Allah sumpah tidak bertobat. Sampai mati pun dia tidak bertobat. Karena Allah Maha mengetahui dia adalah tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar binasa. Itu kan turunnya surah Al-Lahab di saat Abu Lahab masih hidup. Kenapa kemudian Allah stempel, Allah cap bahwa Abu Lahab tidak akan pernah bertobat, tidak akan pernah bertobat. Dan Allah Maha mengetahui sampai akhir hayat Abu Lahab dia tidak akan menyesal. Telah memusuhi Nabi, telah mencederai Nabi, dan dia tidak akan menyesal dengan perbuatannya itu. Nah, kembali ke sini bahwa maka di sini ada mulyasi minat taubah, tidak berputus asa untuk bertobat. Awil kunutu min rahmatillah. Dia tidak kemudian menjauhi rahmat Allah, bahkan mengejar, mencari di mana rahmat Allah, kasih sayang Allah agar diterima pertobatannya. Maka inilah banyak-banyak hal yang menjelaskan tentang ini. Pertanyaan dari Ibn Abbas adalah, qala ummuka hayyatun, ibumu masih hidup? Aslinya adalah a ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Ibunya yang ditanya. Ibu nggak masih tanya. Bapak Ibu masih ingat ketika di satu kota ya, di tempat kita di Indonesia, ketika ada anak yang kemudian anak sekolah dibilang ibunya jangan tawuran, kerjaan tawuran, nanti digaruk sama polisi. Kalau sudah ditangkap polisi, kemudian orang tuanya ditelepon suruh datang. Sampai ibunya tuh males, kamu tuh males, dibilang jangan tawuran dah. Kamu nggak jadi anakku, nggak diakui sebagai anaknya nangis. Nah itulah kemudian membuat orang tua nangis, itu termasuk durhaka. Itu termasuk durhaka. Gimana orang tua tidak sebel secara manusiawi. Anaknya kemudian disekolahkan, ternyata tawuran, menyebabkan korban di pihak sebelah. Kemudian ditangkap polisi, dikasih edukasi, dibimbing, dibina, kembalikan pada orang tua. Ditelepon lah orang tuanya, ibunya yang datang. Sudah selesai. Ternyata dikasih ampunan untuk dibina di rumah. Tawuran lagi, hari berikutnya keciduk polisi lagi, ketahuan lagi. Ini yang kemarin, ibunya datang sampai kesel orang ibunya. Tidak hanya 1-2 kali. Ya udah, kamu bukan anakku, tidak diakui sebagai anaknya. Nah ini mungkin anaknya jarang ngaji ya. Atau anaknya tidak tahu kalau di sini ada Masjid Unisa kali ini. A ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Au hal ummuka hayyatun, atau redaksinya adalah apakah ibumu masih hidup? Dibuanglah huruf istifham, kata tanyanya. Maka qultu yufhim kama sayat insyaallah. An-nabirul walidati yukaffiru zalika. Kenapa harus tanya ibunya? Kenapa tidak tanya bapaknya? Kenapa tidak bilang apakah kedua orang tuamu masih hidup? Tapi lebih spesifik ada ibumu masih hidup. Nah ini untuk ibu-ibu, maka ada sekolah calon ibu, sekolah
pranikah, calon ibu, ada juga calon bapak gitu. Itu Mi, daftar-daftar aja lah Mi, kalau gitu Mi, paham Mi? Kalau ada pendaftaran sekolah calon bapak, daftar aja nggak apa-apa. Kan calon. Itu agak menyiapkan diri lebih baik. Maka di sini disebutkan bahwa ternyata berbuat baik terhadap orang tua itu bisa menghapus dosa karena membunuh. Ini penjelasan hadis ya. Qala la. Ketika ditanya apakah ibu masih hidup, menjawab tidak, sudah wafat. Maka bertaubatlah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah mastata'ta, sesuai kemampuanmu. Harus usaha maksimal mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Melakukan yang diperintahkan dan menjauhi yang ditinggal, yang dilarang. Jadi maksudnya adalah setelah ini jangan membunuh lagi. Jangan melakukan dosa-dosa lagi, baik yang berkaitan dengan pembunuhan atau yang tidak berkaitan dengan pembunuhan. Jangan dilakukan lagi. Maka di sini menyebutkan bahwa fihi qubulu taubatil qatil, diterimalah tobat pembunuh itu. Wa bahsul alim anil mahdi syar'i lisail. Maka di sini dia melakukan ketaatan, kemudian juga terus meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT sebagai bentuk penyesalannya. Jadi di sini jamaah rahimakumullah, aqrabu ilallahi azza jalla, yang lebih dekat kepada Allah azza jalla min birril walidah, dari berbuat baik terhadap sang ibu. Ini menunjukkan ketawaduan Ibnu Abbas. Saya tidak ada amalan yang saya ketahui. Ini redaksi menunjukkan ketawaduan seorang sahabat. Dia tidak mengatakan gini, la amala alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin, ini yang korbannya adalah mukmin, dengan sengaja, disebut dengan qatlul amdi, pembunuhan secara sengaja atau pembunuhan berencana. Karena ada qatlul amdi, ada qatlu ghairil amdi, yang tidak sengaja. Tidak sengaja itu seperti misalkan ada seseorang, wih ada mangga itu, kemudian lempar mangganya sendiri. Ternyata batunya mengenai orang lain tanpa disengaja. Nah, itu kemudian yang korbannya meninggal. Itu namanya qatlu ghairil amdi, pembunuhan tidak sengaja. Misalkan ketika jaring ikan, misalkan di tempat yang boleh menjaring ikan, ternyata lagi ada orang yang nyelam di bawahnya. Orang itu mau keluar untuk cari udara, tertahan sama jaring ikan, karena jaring ikan kan ada besi-besinya yang menyebabkan dia tenggelam. Jadi susah tenggelam. Qadarullah meninggal, bisa jadi. Nah, itu kalau ghairil amdi. Kalau yang dalam ayat 93 An-Nisa ini adalah pembunuhan muta'ammidan, secara sengaja. Berencana sengaja. Memiliki niat berarti sengaja. Menyiapkan diri untuk membunuh berarti sengaja. Fajaza'uhu jahannamu, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Kemudian sudah dimasukkan ke neraka jahanam, kemudian mereka kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah terhadapnya, murka terhadapnya. Wa la'anahu, dan Allah mengutukinya. Wa addalahu adaban syadidan, dan Allah menyiapkan adab yang besar baginya. Oh, banyak itu. Ini kemudian janji Allah, janji terkait berupa ancaman bagi yang melakukan pembunuhan berencana. Lah nanti kalau sudah di penjara bagaimana? Beda. Maka nanti ada berkaitan dengan ayat kisos. Kalau yang bunuh kemudian dengan berencana, kan ada kisos al-qatlu bil qatli. Jadi di sini kemudian jamaah rahimakumullah kita kasih maklumat terkait dengan masalah membunuh. Jika sholat itu adalah amalan yang pertama akan dihisab di hari akhir nanti, maka masalah pertumpahan darah pun akan dihisab pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salatu. Yang pertama akan dihisab dari seorang hamba adalah salat. Wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima'i. Dan yang pertama kali diputuskan atas dosa sesama manusia adalah pertumpahan darah. Itu akan diminta pertanggungjawaban juga nantinya. Jadi di sini jamaah rahimakumullah, ini kita membahas terkait dengan masalah membunuh. Tidak selalu korban itu kemudian di surga, tetapi kadang korban juga di neraka.
Kalau pelaku pembunuhan itu di neraka sudah sesuai, tapi bagaimana dengan korban, ya kan? Maka bisa dalam ayat yang lain, al-qatil wal maqtul finnar. Kalau dalam hadis ini dari Ahnaf bin Qais qala dhahabtu li ansara hadar rajul. Aku pernah pergi untuk menolong seseorang. Falaqiyani Abu Bakrata faqala, dan bertemu dengan Abu Bakrah menemuiku, lantas dia bertanya, aina turid, hendak kemana engkau pergi? Qultu ansuru hadar rajul, aku ingin menolong seseorang. Maka faqala irji, kembalilah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, jadi ini mau menolong seseorang yang sedang bertikai gitu. Karena aku mendengar Rasul SAW bersabda, idal taqa al muslimani bisayfihima, jika dua muslim bertemu dengan kedua pedangnya, yang datang membawa pedang, yang didatangin membawa pedang, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Ya kan? Apakah datang dengan pedang atau dengan celurit gitu, atau dengan badik, atau dengan potongan kuku? Bisa nggak ya potongan kuku? Bisa. Berarti menggunakan alat yang memang diniatkan alat itu adalah untuk membunuh gitu, atau pistol dan sebagainya ya. Jadi ada perlawanan dari dua pihak, al-qatil yang membunuh, wal maktul dan yang dibunuh, itu sama-sama di neraka. Fakultu ya Rasulullah, maka saya bertanya pada Rasul, hadal qatil, kalau yang membunuh di neraka kami paham Rasul, kami paham, kami tahu karena dia membunuh. Fama balul maktul, bagaimana dengan orang yang dibunuh Rasul? Masa sudah dibunuh tapi di neraka? Qala, Rasul menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, dia juga sebelumnya sangat ingin membunuh lawannya, tapi terbunuh duluan. Nah itu berarti ada niat. Termasuk hadis ini juga dipakai dalam Riyadhus Shalihin, dalam hadis tentang niat, keinginan niat. Orang yang terbunuh kenapa di neraka? Karena ada niat mau membunuh dan dia sudah mewujudkan keinginan itu, tapi qadarullah kemudian dia kalah, sama-sama menggunakan senjata dan sama melakukan perlawanan. Berbeda dengan si A yang kemudian diserang, kemudian si A qadarullah wafat. Itu berarti bukan pembunuhan, karena si A tidak dalam rangka untuk melawan si B, misalkan demikian itu. Nah, jamaah rahimakumullah, sehingga nafsu yang kemudian menghinggapi seseorang, kemudian emosi dan bisa menyebabkan perilaku berakibat pada kematian, itu kena hadis ini juga. Kita pernah dapat kabar seseorang naik sepeda motor, yang satu naik mobil, yang satu tidak terima, maka yang terduga pelaku kemudian berhenti memberi penjelasan kenapa tadi hampir terserempet, yang tidak terima terus mukulin, yang korbannya masih di tempat duduknya, di mobil, pintunya tutup tapi dipukulin terus dari luar, terus akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan wafat. Itu artinya itu bukan dua pihak yang saling bertikai, tapi diserang, penganiayaan, karena yang pihak korban tidak melakukan perlawanan. Gimana? Masih duduk di mobil, masih pakai sabuk pengaman, cuman pintunya diturunkan, jadi dibukuli dalam kondisi masih menggunakan sabuk. Nah itu nanti kembalinya ke sini. Ini Bapak Ibu, bahaya loh. Ya bukan berarti kemudian kamu momen nggak? Momen, oh nggak jadi. Kamu momen nggak? Nggak. Wah langsung dipukulin. Tidak juga. Islam kemudian mengedepankan kasih sayang, saling menghormati, jangan mengedepankan emosi. Kalau kita lihat, ini yang kemudian berkaitan dengan berencana. Bukan keluarga berencana, pembunuhan berencana. Maka dikatakan gini, ini sama seperti yang di atas. Walladzi nafsi biyadihi, la tadhhabud dunya hatta ya'tiya 'alan nasi yaumun la yadril qatilu fima qatala. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia tidak akan lenyap hingga suatu masa mendatangi manusia di mana orang yang membunuh tidak mengerti karena alasan apa ia membunuh, saking kemudian merajalela membunuh satu dengan lainnya.
Dan orang yang terbunuh juga tidak mengerti atas dasar apa dia dibunuh. Berarti sudah banyak terjadi pembunuhan. Dikatakan, bagaimana itu terjadi? Itu. Kaifa yakunu dzalik qala al-harju. Rasul beliau menjawab pembunuhan. Al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh itu ada di neraka. Ya, karena sama-sama punya niat mau membunuh. Berarti ini berkaitan dengan dosa besar. Maka kaitannya dengan kisas adalah dalam surah Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang membunuh seorang manusia, masuk bersifat umum manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ini masalah pembunuhan nggih, Bapak Ibu. Masalah ini adalah pembunuhan yang tidak melewati putusan resmi pengadilan. Jadi di luar itu melakukan pembunuhan yang kemudian secara ilegal, ya. Karena kita negara hukum, sehingga kemudian diserahkan pada hukum, kepada hukum. Nah, Ustaz, kalau misalkan itu ada pelaku pembunuhan kemudian diputuskan, kemudian dia bebas, masih ada pengadilan di akhirat. Kemudian dihukumi 2 bulan penjara, ada hukuman di akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jika lepas di dunia tidak, maka akan terjerat di akhirat. Kalau di dunia kemudian sudah mendapatkan hukuman sebagaimana ketentuan dari agama dan juga negara hukum, maka dia lepas di akhirat. Jadi tidak dituntut lagi karena sudah mendapatkan hukuman yang ditetapkan di dunia. Sebagaimana seorang perempuan yang datang kepada Nabi, Nabi, saya telah berzina. Kamu zina? Ya Nabi. Dia terus terang. Maka kemudian setelah melahirkan dan kemudian dirajam. Maka hukum rajam itu adalah menghapus perdosa zina yang dilakukan, dan di akhirat kemudian tidak dituntut kembali karena sudah dihukumi dengan hukum Allah di dunia pada masa Nabi SAW. Ada 7 dosa besar. Apakah dosa besarnya 7? Oh, ada yang kemudian 9. Ada yang kemudian 70, ada yang kemudian lebih, bahkan ada berapa nggih, ratusan dosa besar sesuai dengan yang menyampaikan. Ini 7 dosa besar di sini yang berkaitan dengan masalah membunuh nggih. Ijtanibus sab'al mubiqat. Hendaklah kamu hindari 7 dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna? Rasul, apakah 7 dosa besar itu? Qala asyirku, syirik. Itu dosa besar, ya. Asyirku billah, wasihru, sihir. Melakukan sihir, menyihir. Sihir di sini yang kemudian melibatkan jin. Bukan bim salah bim jadi apa prok prok prok. Itu kalau itu mah bukan sihir, itu mah sulap ya atau apa? Nggih, sulap atau kecepatan tangan atau by design. Kalau sihir itu menggunakan ya apa namanya, jin. Dia pasti menggunakan jin. Kemudian waqatlun nafsi, dan membunuh jiwa. Allati haramallahu illa bil haq, yang Allah haramkan kecuali dengan jalan yang benar. Maksudnya kalau orang mati dibunuh berdasarkan putusan pengadilan karena dibuktikan dia menjadi pelaku pembunuhan, maka ketika dihukum dibunuh, yang menghukum itu tidak dosa. Karena sudah ditentukan melalui pengadilan, dan pengadilan memutuskan berdasarkan dengan alat bukti yang ada dan pengakuan dari pelakunya. Tapi yang di sini dikatakan adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar adalah membunuh di jalan, kemudian dalam rangka dan sebagainya. Seperti kemarin ada penembakan, kemudian sebagainya. Nah, itu dengan upaya-upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Wa aklur riba, memakan harta riba. Kita harus hati-hati. Banyak di sekitar kita dan kecil-kecil bentuknya, yang besar pun ada. Wa aklu malil yatim, yang kelima, memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Kemudian juga wa tawalli yaumaz zahfi, yang keenam adalah lari dari medan pertempuran.
Yang ketujuh, wa qadful ghafilatil mu'minat, menuduh berzina wanita yang beriman yang baik. Itu termasuk dosa besar. Wah, kamu pezina, padahal dia perempuan yang baik-baik. Maka yang menuduh itu melakukan dosa besar. Dari dosa besar ini kemudian ada yang menghilangkan keimanan pelakunya seperti syirik, ada yang kemudian syirik dan sihir, ada yang kemudian dia tidak hilang keimanannya tapi tertulis sebagai pelaku dosa besar. Lapindus, laki-laki penuh dosa. Nah, itulah. Jadi ini yang kemudian disebutkan. Bagaimana dengan 9 dosa besar? Tentunya nanti ada perbedaannya. Kuntu ma'an najdat, aku bersama Najdah, dan fasabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Fadzakatu dzalika li Ibnu Umar. Jadi diceritakan kepada Ibnu Umar, saya telah melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Kada wa kada, begini dan begitu dosa besarnya. Berarti tidak hanya satu. Qala laisa hadhihi minal kabair. Ibnu Umar setelah mendengar kisahnya, oh itu bukan dosa besar, itu bukan dosa besar. Saya telah membunuh nyamuk, kemudian lalat, kemudian ulat. Oh itu bukan dosa besar gitu. Bukankah kalau membunuh itu kemudian dosa besar? Oh kamu kan membunuh lalat gitu. Ibaratnya demikian. Maka Ibnu Umar mengatakan, oh itu bukan minal kabair, bukan dosa besar. Hunatis on, dosa besar ada 9. Tadi 7, sekarang kemudian 9. Nggak usah ditanya, yang benar mana Ustaz ya? Yang 7 apa tuh 9? Jauhilah semuanya gitu. Kalau nanti ada 70 dosa besar, wah itu yang benar berapa ya dari 70? Udah jauhi semuanya. Nah kan gitu. Terhadap dosa-dosa besar jauhi. Al-kabairu tis'un, dosa besar ada 9. Yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Sama dengan tadi. Wa qatlu nasamatin, membunuh jiwa. Wal firaru minaz zahfi, melarikan diri dari medan perang. Kecuali kalau kemudian melarikan diri dalam bentuk strategi dari peperangan, mundur tapi bagian dari strategi agar musuh maju, nanti kemudian terus dihantam lagi. Kalau seperti itu tidak termasuk dosa besar. Wa qadful muhsanati, menuduh wanita yang baik sebagai pelaku perzinaan. Ya. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. Kemudian wa ilhadun fil masjidi, berbuat curang di masjid. Berbuat curang di masjid. Ya, seperti sekarang ini kita kemudian di masjid. Sehingga kemudian jangan berbuat curang. Kemudian walladhi yastahsiru, adalah orang yang berbuat curang secara umum. Wa bukaul walidani minal uquq. Nih, 9 Bapak Ibu, membuat orang tua menangis karena durhakanya sang anak itu termasuk dosa besar. Jadi orang tua menangis dikarenakan perilaku anaknya. Anak melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tuanya menangis, itu dosa besar. Hati-hati. Maka orang tua dibuat ketawa, waduh Ustadz kemarin orang tua saya tak buat ketawa ternyata terus pingsan. Nah gimana ketawanya? Saya ikat tangannya tak gelitik gitu, ketiknya digelitik sama kakinya. Ya iyalah sampai pingsan, sampai capek gitu. Ya bukan demikian. Buatlah mereka senyum dengan amalan yang baik, dengan ketaatan terhadapnya. Kalau ingin melihat Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah ibumu tersenyum kepadamu, maka Allah akan tersenyum kepadamu gitu. Nah sebelum akhir kemudian kultu wallahi qala ahai waliduka, kemudian demi Allah apakah ayahmu masih hidup? Dia berkata indi ummi, ibuku yang masih hidup. Bapaknya sudah tidak. Wallahi lau alantalahal kalam, demi Allah kalau engkau berbicara dengannya, dengan ibumu dengan lemah lembut, wa ab'amtaha at-ta'ama, dan engkau memberi makan kepadanya, latadkhulal jannata majtanabta al-kabair, maka kamu pasti akan masuk surga selama kamu menjauhi dosa besar. Kadang-kadang kemudian anak, Bu, boleh nggak saya nyuapin ibu? Boleh, disuapin. Itu bagian daripada melunakkan hati sang anak dan menumbuhkan kasih sayang anak terhadap orang tuanya.
Kadang anaknya sudah besar disuapin sama ibunya dan sebagainya kan, untuk menjalin hubungan baik antara ibu dan juga antara anak dan orang tuanya. Jih. Maka kan ibu bapak jamaah rahimakumullah, besok kita lanjutkan hadis terkait dengan berbuat baik terhadap bapak. Bapak-bapak datang ya. Harus lebih banyak. Ini besok baru bapak yang dibahas, nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Nanti boleh ditanyakan. Kemarin juga ada yang tanya via WhatsApp dan udah kita jawab. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.